buat saya mirip-mirip kayak tools online sekaligus ya mirip-mirip kayak game gitu ya. Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan di video ini saya mau nge-share sebuah tools ya yang jadi favorit saya akhir-akhir ini. Namanya adalah Miro Board ya, atau Miro Whiteboard, atau Miro.com. Jadi alat ini sebenarnya bukan alat yang baru, jadi ini sudah lama, fungsinya adalah sebagai semacam whiteboard online, di mana kita itu bisa memudahkan komunikasi kita dengan klien, memudahkan kolaborasi kita dengan sesama anggota tim juga, dan banyak hal sih ya. Mungkin untuk lebih gampangnya kita share aja ya. Alatnya kayak gini. Ya, ini adalah websitenya. Jadi saya barusan juga sign up dengan email personal saya. Sebenarnya saya sudah pakai ini sudah lama ya. Hampir di setiap project build atau redesign atau bikin website baru itu biasanya kita pakai Miro ya. Karena ini sangat memudahkan sekali untuk bisa menjabarkan semua fungsi-fungsi yang ada di website misalnya. Dan di sini saya juga sudah registrasi dan bikin first board-nya saya ya. Di sini bisa dibaca di sini. Jadi yang nanti ditampilkannya itu cuma kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada apa-apanya ya, kosongan. Kita bisa ngimport template-template yang ingin dipakai misalnya untuk mind mapping, untuk desain website dan lain sebagainya yang sudah disediakan oleh Miro. Tapi di sini kalau kita mau bikin yang blank itu tampilannya cuma seperti ini aja. Dan ini tuh enak banget sih menurut saya dibandingkan dengan menggunakan tools yang lain, kolaborasi yang lain. Misalnya ya, kalau misalnya untuk dokumen memang kita pakai seperti Google Docs ya. Dan di situ bisa juga untuk kolaborasi, artinya kita bisa lihat teman kita lagi ngetik apa dan lain sebagainya, dan itu sangat berguna ya. Tapi kalau kita pakai Google Docs itu kan terlimitasi oleh besarnya halaman itu sendiri kan ya. Jadi bentuknya memang dokumen kayak gitu, jadi kayak gampangannya kayak kertas A4 ya di situ. Kalau kita mau bikin sesuatu yang jauh lebih gede itu susah gitu. Saya tunjukin di salah satu contohnya misalnya. Misalnya kita mau bikin sebuah website ya. Saya pakai screenshot dari website saya sendiri yaitu genbumedia.com. Kita tunggu sebentar ya sampai ini selesai ke upload karena filenya juga rada gede sih sebetulnya. Ya, ini cuma sebagai contoh aja ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini sudah saya impor ya filenya. Kita bisa ngimpor file gambar dan file-file yang lain ya, misalnya teks, tulisan dan lain sebagainya. Salah satu fitur yang paling saya suka di sini bahwa ini tuh sebenarnya itu mirip-mirip kayak game open world ya. Jadi kayak Minecraft gitu. Jadi boardnya ini sebenarnya itu unlimited kalau kita bisa lihat. Kita bisa scroll sampai kemanapun ya. Misalnya kita klik di sini ya, terus kita move. Caranya gimana ya? Oh, ini. Terus kita mau poin ini ya, terus kita mau geser ke sini ya. Kita tuh bisa geser sampai jauh banget gitu ya. Sampai kita bikin desain tuh sampai unlimited area yang bisa kita pakai. Jadi ini sangat memudahkan sekali, apalagi ketika project yang kita pakai itu kompleks ya, dengan banyak sekali komponen, misalnya halaman-halaman dan lain sebagainya. Dan nggak cuma itu kan, juga ada mobile design dan lain sebagainya. Ini buat saya sih salah satu tools yang menurut saya sangat-sangat berguna ya. Selain itu, salah satu fitur yang menjadi favorit saya itu adalah namanya ini ya, sticky note. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini ikonnya jelek. Misalnya kita bisa bikin catatan-catatan segini, misalnya kita bikin desain ya, terus kita kasih ke klien, mereka tuh bisa langsung ngasih catatan-catatan seperti ini misalnya. Misalnya kita bilang ke klien, kalau ngasih note yang warnanya kuning itu berarti dari klien A gitu misalnya. Jadi kita bisa langsung baca dengan lebih enak ya. Kalau respon dari saya misalnya itu dengan warna hijau gitu misalnya. Oke gitu misalnya ya.
dan lain sebagainya. Kita juga bisa bikin teks, kita juga bisa bikin shape, kita juga bisa bikin connection line misalnya dari sini nanti kalau diklik masuk ke sini gitu misalnya ya. Oh ini salah sih sebetulnya. Ini kan ada menu ya. Kalau Teams-nya diklik, kalau Teams-nya diklik nanti akan masuk ke halaman yang ada di sini misalnya. Itu juga jadi sesuatu yang memudahkan ya untuk workflow-nya. Jadi kita bisa bikin benar-benar seperti kayak whiteboard yang gede banget dimana kita bisa konekin dot dan lain sebagainya dan semuanya itu digital gitu. Dan ngomong-ngomong soal masalah klien tadi yang ngisi ini ya, ini memang tools-nya ini buat saya salah satu senjata utamanya itu adalah untuk kolaborasi online. Jadi kita bisa share ini ya, dan kita bisa nginvite orang bahkan untuk ngedit tanpa perlu mereka login gitu. Kalau kita mau membolehkan mereka ngedit atau kita bisa bikin jadi bisa komen aja atau bisa nge-view aja gitu ya. Kita tinggal copy invite linknya terus kita buka. Mungkin saya pakai akun kerja saya ya buat view. Ini kan saya pakai TurtlePod gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, ini akun saya yang lain dan bisa dilihat di sini ya. Kalau saya gerakin mouse di akun saya di browser satunya, itu bisa kelihatan. Tuh, saya lagi gerakin mouse kemana, jadi kita bisa tahu ketika kolaborasi dengan klien, apalagi misalnya kalau di Zoom meeting ya, kita bareng-bareng nge-share screen, kliennya mau ngasih nunjuk, bukan maksud saya tuh bukan link yang itu, maksud saya link yang bawah, coba tunjukin pakai kursor gitu, bisa kelihatan di sini. Nah, itu jadi sangat memudahkan sekali. Apalagi kalau misalnya boardnya tuh gede banget ya. Maksud saya di sini kita nyari-nyari nggak ketemu ya. Kita bisa klik aja ikon usernya ini, terus kita akan dibawa ke tampilannya dari user tersebut. Jadi usernya lagi lihat apa di screen-nya, itu akan muncul di screen-nya kita. Misalnya ya, kita geser di sini ya. Kita geser di sini ya, kita geser jauh gini. Loh, kok kursornya nggak kelihatan? Kita klik aja user ikonnya user tersebut ya, avatarnya. Kita klik terus dia akan lagi lihat user ini lagi lihat ini gitu. Jadi itu sangat-sangat memudahkan. Jadi ini buat saya mirip-mirip kayak tools online sekaligus ya mirip-mirip kayak game gitu ya. Jadi ya asik deh pakainya. Dan tools ini tuh tools yang bisa dibilang gratis ya. Jadi walaupun nggak 100% gratis. Jadi ini sistemnya freemium gitu. Jadi kalau mau pakai itu gratis tapi limited ya, cuma ke 3 board aja. Kalau untuk harganya bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi ya teman-teman kalau yang mau tertarik pengen nyoba, mungkin untuk pribadi sih saya pikir untuk proyek-proyek sendiri satu board aja cukup karena ini kan bisa dibilang unlimited ya, kita bisa taruh untuk website A di sini, website B di sini gitu ya. Cuman kalau untuk kolaborasi dengan klien pastinya sih satu board satu klien ya. Jadi ya itu sih kelemahannya di pricingnya. Kok nggak kelut-kelut ya? Oh ya ini ya, harganya 0 ya rupiah untuk 3 board. Tapi tetap bisa ngundang orang ya, bisa ngundang orang. Jadi, untuk tim ini minimal 2 orang, tim $8 per bulan. Jadi ya kira-kira itu ya. Bisnis pun cuma $16 ya. Jadi tergantung sih kebutuhannya seperti apa. 3 editable boards itu berarti kan board yang aktif pada saat itu. Jadi mestinya kita bisa menambahkan board lagi selain 3 itu, tapi yang bisa diedit cuma 3 pada satu waktu. Jadi misalnya kita cuma punya klien 1 atau 2 per bulan, ya saya pikir masih tetap bisa ya dipakai menggunakan ini ya. Tapi ya dicoba-coba sendiri karena saya juga belum pernah pakai versi free-nya sih sebetulnya. Karena di kantor saya kan pakai versi yang premium ya. Oke, sebenarnya untuk tools-tools seperti ini ada banyak sih ya. Ada yang Figma itu juga salah satu tools desain yang bisa dibilang sangat sering dipakai ya. Atau mungkin juga di Google mestinya sih ada tools yang mirip-mirip kayak gini, cuman saya juga nggak tahu, mungkin Google Draw atau apa, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau ada info-info tools seperti ini yang jadi alternatif, siapa tahu harga lebih murah, bisa tulis di komen ya. Oke, cukup sekian video hari ini.
Semoga tools ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.